Di Jejak Cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap Jejak Cerita. Ada cerita apa Rara? Aku punya pengalaman sama saudara sendiri. Satu hubungannya apa adik kakak abang? Kok aku dengar dari kamar abang aku lagi nonton tapi tuh kayak ada suara teriakan cewek kayak gitu kan ya dia mulai itu tangannya nakal kak tangan terus kamu gimana perasaan kamu terus aku sempat serentak kayak shock kaget. Kedorong dia kak kayak ngelak gimana sih kak kayak takut ya gak mau gitu kan oke kita sebut saja Rara Didi kali ini Rara akan berbagi cerita dan pengalamannya Rara spesial kira-kira ada pengalaman apa aja tapi disclaimer dulu ya semua di ini bukan untuk ditiru untuk dijadikan pelajaran supaya kita yang nonton tuh bijak bisa antisipasi jangan sampai kejadian yang menimpa Rara terjadi sama kita gitu loh jangan ditiru ya guys kita dengin sama-sama ceritanya Rar ada cerita apa Rara aku punya. Pengalaman sama saudara sendiri itu hubungannya apa adik kakak abang aku sih lebih tepat abang kandung Iya serius, iya betul usia berapa itu usia 25 tahun dari maksudnya pas mulai berhubungan itu 25 tahun punya beliau umurnya 25 tahun kamunya aku umur 19 oke kok bisa emang kalian kecil enggak dekat-dekat sih cuma emang jarang ngobrol aja sebenarnya gitu awal mulanya tuh gini loh kak kan aku. Waktu itu masih SMP ya masih umur-umur 16 tahun ya kan ya kalau SMP kan anak-anak masih pada genit enggak sih ya kan udah tahu dong dengan hal-hal yang mungkin berbau negatif ya kan Nah di situ ceritanya gini aku pulang ke rumah nih sebenarnya tuh aku tuh malas banget kan karena pengin main dulu cuma kayak aku tuh keburu disuruh pulang cepat jadinya ya udah aku pulang cepat nah pas sampai rumah abang aku tumben-tumbenan nih bilang kayak gini dek mau dibeliin apa sama abang katanya gitu abang aku mau nawarin makan nih ceritanya emang. Kenapa bang aku lagi malas makan gitu kan terus abangku bilang kayak gini ya enggak apa-apa abang pengen traktir kamu aja katanya. Kayak gitu oh pengen traktir ya aku pengen makan yang bakso aja deh gitu kan yang angkat-angkat aja oh ya udah gitu ya udah sana mandi dulu habis pulang sekolah kan masih gerah dong ya kan ya udah abang beliin dulu nah terus sekitar 15 menit lah abang aku beliin bakso makan terus abang aku tuh gini dek kamu tuh sebenarnya di sekolah udah punya pacar belum? Sih aku bilang kepo banget sih kenapa emang kak gitu abang aku kan kepoannya kak dia tuh orangnya pengen tahu deh kayak cewek gitu kan kak. Harusnya kan iya cuma kan aku kan malas banget ngomong sama abang tuh kayak enggak sefrek soalnya kayak berantem mulu gitu terus itu kenapa sih emang ya enggak apa-apa gua nanya aja habis itu kayaknya tombe banget sih jadi cewek kak aku kan tombe ya waktu SMP ya pokoknya selama sekolah tombe gitu bawalah cowok lu ke rumah kenalin ke gue katanya. Gitu iya nanti gua nyari dulu aku bilang kayak gitu nah setelah itu ya udahlah ngobrol-ngobrol besoknya aku sekolah lagi nih kak di hari Sabtu hari Kamisnya ya biasalah menjalani kegiatan biasa di rumah di sekolah di hari Sabtu aku pulang ke rumah kok aku dengar dari kamar abang aku lagi nonton tapi tuh kayak ada suara teriakan cewek kayak gitu kan ya gitu kayak aku langsung ngok apa tuh ya gitu kayak ya aku kayak aduh ini kayaknya enggak bener nih abang aku. Nih aku itu kan pintu akak dikunci kan kak kayak masih ada salah sedikit aku ngintip nih wah parah nih anak nih kayak kak bilangin sama. Papa gitu tapi jangan deh entar aku malah gak dibolehin megang HP lagi gitu kan terusnya ya udah nih hari pertama tuh aku ngelihat ya udah biarin aja biarin dulu nah besoknya nih kak hari Minggu kan aku libur kan hari Minggu aku libur aku beres-beres rumah nah itu posisi kamar abang tuh gelap ada abang di kamar nah ngedengar lagi suara. Kayak gitu tapi tuh kayak suara kayak gimana ya kayak gitulah kayak ya gak tahu deh pokoknya kak kayak gimana coba kayak gitu lagi. Tepuk tangan iya pokoknya kayak suara tepuk tangan gitu tapi tuh posisinya tuh kencang gitu kak ikan terusnya aku buka pintu abang nih bang lu nonton apaan sih kok bunyinya kayak gitu kenapa sih anak kecil pengen tahu aja sono bantuin ibu beres-beres katanya coba lihat dong enggak lu kepo banget sih lu. Lu pasti lagi nonton yang aneh-aneh kan aku bilang kayak gitu enggak usah bohong deh lu entar gua bilangin lu terus kata abang aku sini duduk sini samping gue nih lu mau lihat kan katanya ya ampun abang katanya siapa yang ngajarin nonton begitu bang gitu ya biarinlah orang udah gede katanya kayak gitu kan itu hari Senin nih hari Seninnya nih kak. Pagi-pagi ceritaannya aku mandi aku masih pakai kaos dalam kan terus abangku nongol nikah depan kamar mandi dia mau masuk.
Kamar mandi juga kan emang masih pakai mini set lah yang kak masih ngeceplakkan gitu terus abang aku bilang gini dek enggak usah bikin abang kegoda deh katanya kayak gitu enggak jelas aku bilang udah sana masuk sumpah katanya kayak gitu kenapa sih menggoda banget sih katanya kayak gitu berisik aku bilang kayak gitu ke persiapan sekolah pas pulang nyampai rumah abang aku lagi makan tuh kak lagi makan siang terus habis itu duduk sini deh nanti kita nonton yuk nonton. Bareng katanya nonton bareng tumben lu ngajak gua nonton kalau enggak Nobi aja deh yuk kita gitu terus kata dia enggak mau nonton aja pakai laptop katanya ya udah mumpung ibu sama papa lagi pergi kan jadi kita bisa nonton bebas nih bisa terak-terak apa kan gitu ya udah akhirnya selesai makan kita nonton nih yang berbaur hal kayak gitu Kak ceritanya. Tuh nonton film Korea gitu anak-anak muda kan terus ada adegan-adegan gitu kan terus abang aku bilang kayaknya kalau misalkan abang punya pacar seru juga nih diajak kamu mau enggak hari ini aja deh katanya kayak gitu maksudnya iya bang kan apaan sih enggak jelas gitu kan geli ya kak ya parah sih sekandung loh harusnya kan sedarah loh itu enggak boleh loh iya kan adik abang apaan sih adik abang enggak harus kayak gitu dong gitu kan kita bisa PIP aja atau kita bisa tumbenan lagi kan lu aku bilang kayak gitu kan hiter nonton nih udah lumayan lama sambil nyemil terus dia mepet tuh kak mepet. Kayak cowok get sih dia ngelis-ngelis kepala aku tuh kak hihi apa sih bang gitu geser emang kurang lebar nih tempat enggak mau orang abang lagi pengin manja sama adiknya sendiri katanya hiya udah sih elah malas banget dah udah keluar aja jangan tangan aku ditahan kak terus dia megang kepalaku terus kepalaku ditarik kak sama dia. Didekatin ke muka dia terus akhirnya di situ aku dikahi bibir aku kak sama dia ya di situ dia mulai mulai bibir terus. Ngerap ke dada dari dada ke bawah terus habis itu dia bilang dia ngebisikin ke kuping aku mau nyoba enggak nyoba apaan sih aku tuh masih kecil bang coba aja dulu katanya kayak gitu itu kan posisi aku kelas 3 SMP kan coba aja dulu katanya nanti juga pasti nagih kok katanya takut bang kalau misalkan nanti ketahuan mama papa. Gimana bilang terus nanti kalau misalkan aku tiba-tiba enggak mau ya kan terus kata dia iyalah dek gak bakal tenang aja. Katanya terus akhirnya dia tetap tuh kak terusu dibuka sama dia dibuka sama dia terus habis itu ya dia mulai itu tangannya nakal kak tangannya nak terus kamu gimana perasaan kamu terus aku sempat serentak kayak shock kaget kedorong dia kak kayak ngelak gimana sih kak kayak takut ya gitu tapi dianya tetap kayak udah ke aku yang ngunci dia ngunci aku gitu. Kayak nibanin aku gitu kan terus akhirnya ya udah tuh dia ngelakuin hubungan yang enggak seharusnya dia lakuin ke adiknya sendiri. Gitu kan aku bilang sakit ya jangan bang jangan tapi dia tetap udah dek tenang aja enggak bakal sakit tahan ya tahan enggak mau gitu kan enggak ini enggak abang keluarin di dalam kok ini abang keluarin di luar gitu tenang aja kamu enggak usah takut sakit bang sakit tapi tetap aja dia paksa tuh kak itu waktu SMP pertama kali hal yang dilakuin ke aku gitu kan akhirnya aku lulus sekolah lulus sekolah tuh waktu kelas 2 SMA itu aku punya pacar ceritanya aku. Punya pacar aku bawa nih ke rumah abang aku tuh sempat kayak jalous gitu kayak cemburu ngelihat adiknya bawa pacar padahal dia sendiri kan yang nyuruh adiknya bawa pacar ke rumah tapi giliran aku udah punya pacar terus aku ngangin ke rumah dia kayak cemburu gitulah terus kamu pas habis kejadian itu kamu tambah sama kakak kamu apa enggak aku enggak maksudnya kayak enggak terlalu marah sih kak kayak ya udah terjadi gitu kan paling cuma aku kayak berarti kamu memaafkan iya memaafkan namanya kan sedarah ya kak abang sendiri kan biasanya kita suka maafan bareng gitu kan kayak enggak cocok banget kalau berantem gitu cuma hal kayak gitu kan ya. Meskipun udah terlanjur gitu ya udah deh bang jangan keluar maksudnya jangan diulangin lagi dan jangan sampai keluar di dalam. Gitu kan ya udah dari situ abang aku enggak ngulangin lagi sih cuma emang dia suka merhatiin aku kalau misalkan aku di kamar pakai baju dia suka ngontrol segala macam ya kan terus pas kamu bawa pacar pas aku bawa pacar ke rumah aku sempat gini ini pacarnya dia agak sinis tapi kayak jalous gitu loh kayak cemburuan gitu abang kamu enggak punya pacar udah selama itu dia tuh kayak diputusin kak kayak trauma habis disakitin ya biasalah kalau tapi kan cowok jarang banget makan cowok kan play masa-masa ya baru sakitin sekali iya dia enggak mau nyari yang lain kak katanya dia mau sendiri dulu mau fokuslah sama kuliahnya terus akhirnya pas aku pocok rumah itu dia bilang ini cowoknya katanya iya emang kenapa ganteng sih kata dia udah kerja gitu belumlah kak orang masih sekolah nih orang teman sekelas gitu kan teman
Sekelas ya udah tuh makan dulu aja yang ada di meja katanya abang mau main futsal dulu katanya oh ya udah sana nah setelah hari itu. Ceritanya kumpul keluarga nih kumpul keluarga kan kayak kalau kumpul keluarga tuh pasti ketemu sama saudara-saudara juga enggak sih kak kayak yang saudara jauh juga ikut ngumpul nih ya kan nah posisi pas kumpul keluarga itu abang aku ketemu sama keluarga jauhnya nih keluarga jauh dari mama kayak ponakan jatnya ponakan tapi tuh dia cantik banget cantik putih glowing. Pokoknya body goals gitu ah siapa tuh saudara kamu iya saudara aku nah terus ceritanya dia duduk kan pakai baju pakai dress nih. Ceritanya kan ya kak itu tuh lagi ngumpul keluarga karena hari ulang tahun gitu ah kayak pesta gitu dia pakai dress terus abang aku ngelihatin terus abang aku nyenggol aku posisi aku duduk samping dia nyenggol aku dek kayaknya si Reva cantik ya katanya ya emang cantik lulu ngeliatin ya dari tadi aku bilang kenapa emang demen El sama dia jangan-jangan dengan saudara. Sendiri aku bilang gitu ya dia demen tuh kahi terus dia bisikin aku enggak deh tapi lebih menggoda kamu katanya kayak gitu kan aku. Kan kayak ih apaan sih lu enggak jelas be masih aja belum tobat ya lu tuh ya bilang terus akhirnya aku jauh dari dia kak biar dia tuh kayak ada obrolan ke saudara-saudara sendiri ya kan masa harus ngobrol sama adiknya mulu kan malas ya diintilin adiknya terus akhirnya setelah kumpul keluarga itu kita pulang besok harinya setelah aku sekolah lah pulang. Beres-beres dulu tuh mandi dulu aku di kamar nih kak lagi baca buku sembari main handphone kan terus habis itu dia. Buka pintu enggak tok kenapa bang boleh masuk enggak kenapa emang ya boleh masuk enggak kata dia ya bolehlah masa abang sendiri enggak boleh masuk kecuali maling tuh baru enggak boleh masuk hiya udah nih gua masuk akhirnya de gua gerah banget deh katanya lah gerah ngadu ke gua ke kamar gua biar apa ya kan kamar lu berasek kamar gua kan cuma kipas angin katanya ya terus emang enggak bisa duduk di depan kipas angin kencengin tuh tombolnya aku bilang hiya enggak apa-apa. Pengin di ruang kamu aja berdua emang kenapa sih pelit banget sama abahnya sendiri orang pengin main ke kamar adiknya sambil ngontrol adiknya juga pelit oh iya deh hari ini materinya apa aja kata dia ya banyaklah pokoknya pusing nih kelas 1 pelajarnya udah membludak aku bilang kenapa mau bantuin mau ngerjain PR aku bilang enggak aduh dirangkul lagi tuh aku. Sama dia aduh gerah banget gerah dia udah kodek-kodek gitu kan udah megang-megang leher gitu kan megang lehernya dia. Apaan sih ngapa kenapa gitu terus kipasin sini kipasin pakai buku tuh kipasin elah punya tangan lu aja kenapa lu tuh ribet deh ngegangguin adiknya mulu terus akhirnya dari situ dia ngelus tuh kak dia kayaknya dia udah mulai tahu kalau misalkan tuh aku gampang ker dari leher nah tangannya dia tuh kan dari rangkul terus tangannya dia ke leher aku tuh megang-megang bang aku kan kayak langsung diam gitu kayak langsung kerangsung gitu kak aduh mulai ini mana dingin banget tuh AC ya kan dingin banget terus akhirnya dipengin katanya mulai lagi ya katanya udah enggak lagi ya katanya udah enggak lagi bang lu. Kayaknya kelamaan jomblo deh cari cewek deh bang mau sama kamu aja pokoknya hari ini cantik banget deh udah. Men sakit kali abang lu mungkin kak wangi banget sih udah cantik wangi bersih lagi banyak halus banget sih katanya kan jadinya abahnya pengen nemplok mulu nih katanya gila aku bilang stres ya aku bilang sini deh apa tiduran di pundak abang cat nah kan kalau tiduran di pundak kan otomatis dia kalau ngelihat kini kan kayak tatap-tatapan gitu ya kak kayak tatap-tatapan terus akhirnya. Dia mulai natap terus aku kayak apa lu gitu awas aku kan udah ris ya kayak dia ini lagi kak. Kepalaku ditarik lagi ke mukanya lagi kak situ dia dari situ mulai lagi kak dia tapi kali ini tuh dia lebih gan kayak tangan aku Didi tanpa menonton video itu ya enggak kayaknya emang dia suka karena keseringan kali ya kak jadi ngaruh ke otaknya dia nah jangan ditiru guys kum nonton kayak gitu iya dari cerita-cerita hal yang berbaur dewasa ya kan dia mungkin kali ya jadinya dia pengin melakukan hal itu terus gitu dari situ awalnya dia keedadanih tapi dia pengin nyobain ke bawah tapi pakai mulutnya dia akhirnya dia ke bawah tuh kak dia mainin punya aku tapi pakai mulutnya dia ya di situ aku kayak ngerasain enak aduh ya Allah tolong awalnya sih enggak mau tapi pas dia pakai tuh enak banget gitu loh kayak wow tapi kan kayak enggak ada cewek dan cowok lain aja gitu kalian tuh ya iya ikan kapa. Harus satu rumah satu darah ya sekolah banyak ikan teman rumah juga ada anak-anak temannya kuliahnya dia juga lebih cantik mungkin. Karena dia sering ngelihat aku pakai baju kali ya di rumah ya kalau dibilang harus pisah rumah ya enggak mungkin soalnya kan adik kandung, iyalah lagian juga mama papa kan enggak ngizinin kita ngekos di luar kita enggak ngizinin sama sekali emang mama papa kamu jarang di rumah jarang mereka kan ada bisnis di luar kota kadang di Bandung kadang di Manado ya pokoknya.
Gitulah mereka jadi ya kita berdua-dua aja di rumah dia mau sibuk atau enggak ya itu nah di hari itu kayak emang kita udah sama. Sama nikmat kali ya kayak hihi terus dia bisikin aku dia bilang keluar di dalam ya terus Aka bilang jangan dong jangan bang nanti kalau misalnya aku tiba-tiba gimana enggak lah dek masa sih orang cuma baru 2 kali ini sama yang waktu itu jangan bang aku bilang takut bang ya udah deh keluar dikata dia kayak gitu hah jijik aku bilang gitu enggak mau. Udah sini abang aku duduk terus aku kan disuruh dibawanya dia terus masukin ke mulut kamu punyanya dia tuh kak aku dia. Dia maksa kak nah dia masukin sampai ke dalam apa tenggorokan ke tenggorokan sampai mentok ya pengin muntah dong kak enek kan ya terus akhirnya dia naikin turun kepala aku kan sampai akhirnya keluar tuh punyanya dia apa sih namanya tuh yang putih-putih enggak tahu deh pokoknya yang putih-putih bui di lautan iya itu geli pokoknya kak alah gelel tapi rasanya tuh. Asin kak asin-asin gitu iya aduh geli tapi enak lah ya tapi kalian masa sih enggak ada yang kayak enggak ada yang waras gitu halo. Ini kita dari 00 tahun selalu bersama gitu loh kita kakak tapi enggak ada kayak kak tiba-tiba langsung kayak ngapain ya gue kayak gini gitu enggak ada kayak gitu dari salah satu di antara kalian awalnya aku waktu itu tapi karena emang abahnya suka maksa ya udah mau gimana ya udah akhirnya kebablasan dan itu terus-terusan karena kakak kamu lebih dominan ya iya dominan gitu dia kayaknya mungkin kayak udah terpengaruh banget kak kayaknya terus habis itu terus. Habis itu berarti enggak jadi dikeluarin di dalam enggak jalan enggak dikeluarin dia ya kan dikeluarin rasanya kan asin aku langsung muntahin gitu ke aku lapin ke bajunya dia yang udah dia buka itu aku keluarin habang kok rasanya asin aku hiyah terus mau rasanya apa manis ya enggak sih kok gini rasanya jorok terus ini apaan ini di tangan. Aku bang higeli ya udah si cuci tangan cuci muka kumur-kumur katanya ya udah aku kumur-kumur nah beranjak sore nih kak ya kan kita udah mandi kita udah kayak abang aku yang tadinya udah kegiatan main laptop ngerjain tugas kampus aku juga udah ngerjain PR udah keluar juga sempat keluar sama teman pas malam nih kak malamnya nih kan aku kan kayak tadinya pengin berangkat ke ini ke apa diajakin sama temanku ke tempat-tempat kayak kafe gitu ya zamannya dulu zamannya dulu SMA itu kita. Tuh zaman-zaman anak nakal terus juga bajunya kita juga enggak beraturan bajunya baju-baju ya biasalah model-model cabe-cabayan ya kan kita pakai baju aku pakai baju yang segini nih kak jadi kayak itu kelihatan kemben iya modelan kemben gitu nah terus tapi itu modelan kembennya dia tuh ke bawah kak kayak dress gitu hanah keluar kamar nih posisi. Abang aku sama temannya nih ada tamu nih tapi teman abang mereka ternyata lagi pada ngobrol di bawah aku dari atas nih turun kayak princess ya kan kak turun cantik banget pokoknya kak turun dari tangga bukan dari kayangan kan bukan tapi aku kayak berhayal jadi princess karena dibatuh teman-teman abang semua cowok kamu cap ya kayak aku ya dulu kan genit ya kak gitu kan terus ada turun dari tangga pada ngelihat nih ke aku nih terus mau kemana sih jam segini juga udah jam 0 nih. Kata ama ya mau nongkrong lah sama teman ke kafe tuh si Mita udah di luar udah nungguin bilang bandel banget sih lu udah sih. Di rumah aja bang gua keluar itu cuma bentar enggak lama kok tenang aja ya udah jangan lama-lama ya awas aja lu lama-lama gua bilangin sama mama papa biar cepat pulang ya udah iya arnya pas nyampai pintu kan aku kan jalan pelan ya kak sambil beresin baju benerin rambut ya kan temannya ngomong kayak gini ke abang aku gila itu lu gua baru lihat loh. Pertama kali lu cantik juga adalah juga tuh boleh kali kenalin ke gua ngomongnya depan kamu jadi aku pas posisi di depan pintu nih. Belum keluarkan masih benerin baju rapi-rapi rambut nah di belakang aku kan posisi mereka ngobrol kak jadi dengar dong kan kedengaran tuh apa sih gitu kan janganlah adik gua punya gue nih gitu kan punya lu emang lu pacaran sama adik lu sendiri apa digituin kan abang aku diam tuh kak ya enggak sih gitu tapi ya enggak mungkin lah. Adik gua kenalin sama cope bekayak lu enggak mau nanti adik gua nangis sakit hati stres gimana gitu kan aku keluar tuh pulang. Dari kafe itu sekitar pukul 11.30 malam pukul 10.30 malam tuh aku tapi belum nyampai rumah tapi masih kayak mampir dulu ke sini ke sana gitu akhirnya pas sudah nyampai rumah abang aku di depan tuh lagi nonton TV tapi posisi abang aku tuh dia tuh suka nge-gym ya kayak badannya tuh kan spek ya jadi kayak aku tuh. Sangat-sangat wow kayak opo-opo karya gitulah udah banget nih abang sendiri gitu kan keingat kejadian-kejadian waktu itu kayak lagi capek-capeknya pulang terus.
Kayak pengen dipeluk pengen dipuk-puk ya terus akhirnya duduk di samping abang aku bang jajanin apaan sih duit gue belum keluar ya udah jajanin kek yang 1000-an apa kek pilus kek pasti juga ya udah tunggu gua ke warung entar dulu gua pakai baju dulu entar dulu peng aku bilang gitu kanang bang kok badan abang kotak-kotak gitu sih. Bikin menggoda aja gitu loh kenapa mau ya aku diginiin mau ya gitu apaan sih udah sah jajanin nah pas abang aku pulang. Nih jajanan kamu abang beliin buat kamu tuh spesial buat adik sendiri kalau abang enggak sayang oga gitu pelit aku bilang terus habis itu ya kalau kita duduk sama abang kan pasti abang kan tangannya kayak gini ya hingangkulah bang tahu gak sih capek banget di kafe itu tadi tuh rame banget terus kita joget-joget deh karena ada yang nyanyi dangdut kita joget tapi di sana tuh ceweknya tuh cantik-cantik loh bang lebih daripada aku lebih cantik daripada aku ya kan ya ibarat kata. Mereka tuh udah pada mandiri ya pokoknya kesona cewek-cewek berkelas lah ya kan bang kalau lu ke tempat tongkrongan gua tuh bang lu bakal mungkin satu cewek aja enggak bakal cukup lu bang gitu kan kenapa enggak diajakin nongkrong tuh kakak lu ya kan posisi waktu itu sama temannya kayaknya dia kurang nongkrong deh kakak kayaknya kurang nongkrong deh ia nonton video mulu sih iya dia lebih suka di rumah kadang ya paling kalau keluar futsal kalau game lah ya kerjaan dia. Begitu aja main gitar lah ya kan bawa aja teman-teman kamu ke rumah nalin dia tuh paling enggak bolehin aku bawa teman ke rumah teman cewek tapi kalau teman cowoknya dia ke rumah boleh enggak tahu kenapa aku enggak mungkin berisik atau gimana ya namanya cewek ya kak tukang gibah tukang ngotorin rumah ya beli seblak lah segala macam beli rujak beli bakso ya benar kak kalau udah ada rujak ada makanan dikit tuh udah kita gak ya terus ketawa-ketawanya ya Enggak kalau enggak gibahin cowok gibahin itu orang tua sendiri gitu ya iya biasa kan kalau kita kan suka diomelin sama orang tua kan. Bla 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 kan biasa gitu curhat ya curhat satu sama lain ya kan kadang ya joget-joget lah nyetel lagu di rumah lagah gitu-gitu ya kayak zaman dulu ya iya namanya cabe-cabehan kak kalau enggak nengkrong di rumah ya kan keluar naik kang C termasuk golongan cabe-cabean iya soalnya kan aku waktu SMP centil kak bisa dibilang tuh apa ya ketua dari genggengnya gua. Mau nanya kenapa cabe-cabean naik motornya bertiga kenapa dia enggak sabar gitu maksudnya bikin dua yang satu misalnya atau ya kan. Waktu itu kan kita kan belum punya duit kak udah gitu kan motor kita dipegangin satu-satunya tuh motor enggak mungkin kalau kita bawa mobil kita belum punya STNK ya kan belum punya SIM ya udahlah kita bertiga aja udah pakai celana pendek kaos tank topan udah gitu kan pernah berempat naik motor pernah kak teman aku di ituan teman aku di apa namanya di depan. Tuh paling ujung banget sampai dia bilang aduh punya gua sakit kayak kalau mundur-mundur kan enggak bisa karang naik motor mio-mio kan. Cuma motor bertiga tuh muatnya maksudnya saking enggak ada duitnya gitu motor iya kan kita jajannya cuma 1000 per hari kamu enggak nyampai 100.000 ya kalau kita orang kaya ya mungkin jajan 50.000 ini kita cuma 15.000 pas-pasan tapi biar muat ya bensin bensin patungan nah kejadian malam itu tuh kak nah pas abang aku. Ngerangkul tuh aduh kayaknya kita lebih baik istirahat gak sih kayak udah istirahat ya udah yuk matiin TV-nya kita ke kamar tapi deh abang pengen hari ini. Kamu tidurnya di kamar abang deh males kamar lu berantakan itu orang tua kan kemana orang tuaku kan jarang di rumah aku tuh bisa seminggu sekali di rumah bahkan sebulan cuma 2 hari atau 3 hari mereka di rumah jarang banget mereka di rumah terus akhirnya aku masuk kamar abang wih wangi nih tumben nih kamar lu wangi banget iyalah gua nih habis beres-beres. Emang lu doang cewek yang rajin beres-beres gua nih gini-gini cowok jelek-jelek begini juga rajin beres-beres kali halah biasanya. Juga berantakan tuh sampai diomelin mama bilang ya udah sini nih gua ceritain deh gua punya cerita tapi gua malas nyeritainnya langsung sama tapi gua maunya bacain dari buku jadi dia nyatat nih cerita itu di buku dia ceritain nih kak ke aku pokoknya tuh tentang teman-temannya di sekolah yang selalu ngecengin dia karena belum punya pacar Ya pokoknya dia ceritain jadi tuh dia suka nulis kak jadi kegiatan dia sehari-hari yang dia halangin diarinya dia terulus. Di book dia ceritain baru juga kak dia ceritain berapa kalimat ya kan emang posisi aku waktu itu kan pakai kemben kan kemben pulang dari kafe kemben belum ganti baju aku tiduran dia di atas aku dia ngebacain dia. Ngelihatin aja dia lihatin tadi tuh kamu bilang katanya teman-teman di kafe kamu tuh sama orang-orang yang di kafe tuh menggoda ya dek tapi kalau abang lihat-lihat tuh kamu tuh lebih sempurna dan lebih menggoda dek katanya terus enggak tahu kenapa ya kak dia tuh langsung aku wangi katanya wangi banget aku bilang apa-apa mau ngapain dia langsung kayak kerat gitu.
Punya abang berdiri lagi dek katanya emang dasarnya berarti kalian sama-sama suka dong ya kalau aku sih dibilang suka. Enggak suka ya kak tapi diajak ke kamar mau ya karena waktu itu juga ngerasain kejadiannya waktu itu enak ya kan jadi ya udah masuk aja di kamarnya ya kan berarti untuk yang ketiga kalinya nih ya itu untuk yang ketiga kalinya nah terus punya bang berdiri nih dek terus tangan kiri aku kan di pahat tapi di samping itunya dia. Kan kak hihihi. Terus ditarik terus disuruh megang punya dia tuh kan ayo kan keras gitu bang gede banget lagi aku bilang ayolah tanggung jawab katanya makanya jangan suka pakai baju kalau di depan abang udah gitu bibir kamu menggoda banget lagi hari ini merah merona menor banget lu udah kayak tante-tante digituin kan cabe-cabe ya ia bilang ya enggak tahu aja el anak. Zaman sekarang aku bilang dek nih tangan kamu nganggur nih katanya ya terus mau diituinin katanya enggak mau gak mau ya. Ayolah deh gak usah munafik deh kata dia kan kita udah pernah ngelakuin hal kayak gini ya yuk Cat kan mama papa juga gak ada dek lagian takut banget sih katanya aku mikir ya udah deh ayo aku kan lagi capek ya kak terus pengin disayang peng di tapi bang gimana caranya sini abang aja ya udah tuh caranya tuh kayak gini gitu kan ya sini. Tangan kamu ya udah tuh akhirnya disuruh NG sama dia kak dek dong katanya kan jorok kau kan udah pernah iya udah pernah sih. Tapi kan aku kayak malu kucing ya pura-pura enggak suka aja gitu halah udah ya cepatan aku masukin tuh kak ya pokoknya dia ngelakuin hal itu sampai akhirnya keluar pertama tuh di mulut keluar pertama di mulut terus akhirnya dia narik aku ke atas tempat tidur sekarang gantian kamu ya katanya iya. Bang mau ngapain udah sini buka katanya buka enggak mau aku buka enggak enggak mau bang aku. Capek bang lagi capek ya kan biar capeknya itu hilang ya sini dong abang puasin gak akhirnya dia buka dia aku dah cuma sampai ke bawah ya kan terus akhirnya kayak gak tahu kenapa tiba-tiba aku bilang bang masukin kalian udah lupa jadi status kalian ya jadi kayak pacaran jadi kayak terus bang masukin bang benar nih mau masukin enggak. Nolak lagi nih enggak akhirnya ya udah tapi tahan ya jangan teriak-teriak kita tuh nih rumah nempel sama tetangga. Loh ikan takutnya ia temboknya enggak inback dianya ngelakuin tuh kak nah dia makin kencang ya kan aku kesakitan ya kak tapi kok aduh bang sambil kayak gitu terus akhirnya dek abang udah mau keluar abang udah ya udah kencenginnya keluar kak di dalam kak itu kan gak sadar kak posisi kan kayak mata meremelek ya. Aduh kak gimana dong ya udah lanjutin lagi ke sesi ketiga. Sesi ketiga bang kuat bang kamu ini deh apa namanya ia nunginah gaya nih kak ceritanya tahan ya abang mau masukin nih ini sesi ketiga kamu harus kuat ayo dong kita harus sama-sama puas katanya ya udah akhirnya kita itu lagi tuh kak pokoknya sampai bunyi tuh kak nah bunyi itu tuh bunyi yang aku lakuin hal itu sama abang itu yang pernah aku dengar waktu abang nonton. Ya itu sama bunyinya itu. Karena saking kencangnya kali ya hinah ya udah tuh aduh bang ayo dong cepetan ini udah mau keluar akunya terus kata bang aku ya udah sabar makin kencang ya udah tuh keluar tuh kak buat yang ketiga kali sesi ketiga tuh gimana enak kan punya abang gede ngenakin kamu pulang kayak gini mamil loh iya kan aku takut ya kak. Terus kak kan waktu aku kelas 2 SMA itu kan udah ujian ya udah mau naik kelas 3 ya dari situ aku sama abang tuh sempat apa ya. Berantem karena orang tua apa ya pilih kasih gitu loh hasilnya kenapa jadi gini aku kan kalau udah SMA kelas 3 itu kan ya harusnya uang jajan aku ditambahin terus kayak fasilitas motor seharusnya aku punya dong jangan cuma abang aku yang kayak dia dibeliin laptop handphone dia tuh bisa sampai tik loh abang aku kayak. Curang banget dong aku enggak dipegangin maksud aku tuh aku pengen dibeliin baju mahal abang aku dibeliin baju mahal masa aku enggak Bakes dong kamu ya bete dong kesel dong protes dong ya aku protes kenapa sih mama tuh selalu aja abang mulu abang main kesini boleh abang pulang pagi boleh masa aku enggak boleh kan kamu anak cewek iya mama bilang kan kamu anak cewek ya maksud aku ya meskipun aku enggak boleh pulang malam seenggaknya mama kasih dong fasilitas buat aku motor. Ket masa aku harus bonceng 3 mulu sama teman kan jadi penilaian tetangga tuh kayak anak-anak nakal emang nakal katanya ya tapi. Aku pengin dongah punya duit 100.000 minimal sehari aku kan juga pengin belanja segala macam kamu kan masih butuh bimbingan dari orang tua Rarahi kamu juga masih butuh pantauan dan kalau misalkan mama kasih duit 100.000 kamu mau beliin apa aja itu kamu mau beliin apa aja duit 100.000 itu ya aku mau beliin baju mak mau jajan kaya.
Teman-teman bisa beli ini itu, enggak dulu deh 50.000 aja lah ya cukup buat kamu Ra, katanya. Ya lama pilih, kasih banget deh, udah ngambek aku. Masuk kamar terus abang aku datang pulang dari kampus nih Kak, ngomong sama mak si Rara, mana mak Hinoh di kamar ngambek ngapa tuh bocah, ya gara-gara mama ngasih fasilitas kamu, ngasih duit kamu banyak, kamu bisa kesana kesini, yang bebasin kamu ya dia cemburu. Masuklah dia ke kamar, ngapa sih dek berantem mulu sama mama, sudah tahu mama jarang di rumah, jarang-jarang loh mama di rumah berantem lagi, udah lu sono lu, gua bilang sono, gua malas ketemu sama lu udah. Sono kenapa sih kenapa, awas enggak tutup gua pintunya, gua lagi marah ya lagi emosi, ya udah deh lu kan anak kesayangan mama sono, gua pengin sendiri bilang. Dari situ aku malas makan Kak, kayak ngunci kamar terus ngurung diri di rumah, ngurung diri di rumah jarang deh pokoknya keluar, pokoknya pulang sekolah makan ke dapur kan enggak ada orang. Ya makan ke dapur udah masuk kamar lagi kunci tek, enggak kel keluar, enggak kemana-mana, enggak lu. Dari situ abang aku suka kayak geder-geder deh, kenapa sih, ayolah keluar, maafin abang. Iya nanti kalau misalkan mama kasih duit banyak ke abang nanti bagi 2 deh sama kamu. Nah dari situ tuh Kak aku baru mau bukain pintu, benar ya lu ya, awas aja lu enggak kasih duit gua mau 200.000 per hari kan lu, kalau dikasih mama kan bisa 1 juta, lu bisa beli ini beli itu, modif motor, modif mobil ya kan. Hiya udah tuh akhirnya dari situ dia bilang kayak gini. Jadi ceritanya seminggu berlalu nih Kak, udah baikan nih kita ceritanya. Seminggu berlalu nih dia ngasih aku, dia kebetulan dikasih sama mama Rajuta karena kebetulan mama mau jalan ke Pekanbaru, kamu enggak dikasih. Cuma buat ongkos aja 50.000, apa waktu itu 50.000 itu harus diawet-awet, tapi abang aku dikasih sekitar 70.000. Nah aku lihat tuh dia dikasihkannya cash di depan mata aku kan, mulai lagi aku irinya cemburunya, aku dinyam aja. Ya udah deh, udah maafan juga sama abang. Nah abang aku udah kayak gitu, udah mata genit tuh, udah kayak apa sih ngasih tahu kalau ini bisa dibagi 2 nih, akhirnya dibagi 2 nih buat kamu Rajuta. Oke makasih, aku pergi nih, mau pergi ke kamar, aku ditarik kencang banget. Akhirnya aku meluk abang aku dong, jatuh di badan abang aku. Tapi dengar ya, kamu tahu kan bagi 2 ini harus ada imbalannya loh tiap malam, katanya. Maksudnya ya kamu harus bikin abang itu keluar terus berkali-kali, pokoknya bikin abang itu puas, katanya. Alamat deh, enggak kelar ini udah nih, enggak jadi nih jutanya kalau gua harus kaya gitu, enggak bisa, uang udah kamu sentuh, udah kamu pegang, ada di tangan kamu, jadi kamu harus ngelayanin abang tiap malam. Serius masih banyak ceritanya, masih banyak gua bikin part 2 nih, masih dong. Masalahnya ini kan udah overtime sejam, jadi kita lanjut part 2 ya boleh deh ya, tapi aku disclaimer dulu, cerita ini bukan untuk ditiru, sekali lagi ini tidak baik dan ini tidak boleh ditiru karena ini adalah hubungan dengan saudara kandung, tidak dibenarkan apapun alasannya. Tapi enak loh Kak, nah makanya kamu harus segera bertobat, kayaknya masih banyak yang mau diceritain, banyak banget Kak. Nah oke. Nanti kita part 2, tapi penasaran kan kelanjutannya gimana? Apakah si Rara ini pada akhirnya dia tobat, atau pada akhirnya dia sudah mengakhiri, atau masih berlanjut? Nanti kita keepip di part 2. Sekali lagi edukasinya adalah kita sebagai orang tua pertama enggak boleh pilih kasih akhirnya, pas pilih kasih akhirnya membanding-bandingkan loh, kakak gua aja dapat segini, ini dapat segini, dan akhirnya menanamkan kebencian terhadap orang tua juga. Kita juga kalau kita kasih salah satu dari anak kita pasti akan benci sama kita. Yang kedua, jangan sering ditinggal, karena sering mereka berduaan satu kamar satu atap tanpa dikontrol, tanpa ada orang lain di rumah, terus tanpa ada CCTV juga. Walaupun misalnya kita orang tua di luar, tapi kan ada CCTV, baiknya pasang CCTV mau di kamar kek, ya kan kamu enggak ada CCTV lagi ya, jadi berbahaya. Jadi orang tua tuh benar-benar harus menyadari, sadar, walaupun sama-sama kandung, tapi kan kalau lagi berdua pasti yang ketiganya setannya, betul. Apapun bisa terjadi, apalagi triggernya nonton film dewasa itu juga enggak boleh. Jadi stop kebiasaan buruk, hindari, waspada, antisipasi, jangan sampai itu menimpa ke keluarga kita, sepupu kita, saudara kita, anak kita, jangan sampai ya. Jadi ini benar-benar kasus yang serius sebenarnya. Kalau ada yang kayak gini langsung lapor, tapi karena akibatnya didiamin dan malah jadi akhirnya nikmati itu malah jadi tambah complicated, tambah rusak gitu loh. Jadi cukup cerita ini hanya dialami oleh Rara, semoga kita bijak dalam menonton, jangan ditiru sama sekali ya guys. Thank you Rara, sampai jumpa di part 2, bye bye.